Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah azza wa jalla: ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah di sini kita melanjutkan pembahasan kita, masih membahas tentang kisah yang berada dalam Qasasul Anbiya, kisah-kisah para nabi. Dan kemarin kita sudah membahas kisah Nabiullah Adam alaihissalatu wassalam, yang merupakan bapak kita semua, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullukum min Adam wa Adamun min turab. Kalian semua berasal dari turunan Adam, dan Adam sendiri tercipta daripada tanah. Maka kemarin sempat disinggung juga bahwa Adam alaihissalatu wassalam karena melaksanakan ataupun melakukan satu maksiat, akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala murka dan Allah turunkan Adam ke muka bumi. Lalu bagaimana kelanjutan kisah Adam di bumi? Inilah yang nantinya insya Allah kita akan bahas pada hari ini. Ma'asyiral muslimin yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, setelah Adam alaihissalatu wassalam diturunkan di muka bumi, dalam satu riwayat di India, kemudian Hawa diturunkan di Mekah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala pertemukan keduanya, dan dari sinilah kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berikan karunia kepada Adam dengan beberapa keturunan putra dan putri. Jadi Hawa itu setiap melahirkan selalu kembar. Jadi ada laki-laki, ada perempuan, dan Hawa melahirkan sampai 20 kali. Artinya di sini bahwa Nabi Adam alaihissalatu wassalam memiliki anak 40, 20 laki-laki dan 20 perempuan. Begitulah Allah Subhanahu wa ta'ala berikan pasangannya masing-masing. Jadi tidak ada yang lahir kembar itu laki-laki dengan laki-laki, akan tetapi yang kembar itu laki-laki dengan perempuan. Dan ini menjadi sunnatullah ila yaumil qiyamah, sampai kiamat dibangkitkan, bahwa laki-laki itu harus berpasangan dengan perempuan. Kalau sampai ada laki-laki yang berpasangan dengan laki-laki, maka ini bukan sunnatullah, ini melawan akal namanya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka di antara
putra dan putri Adam alaihissalatu wassalam, yang paling sulung atau yang paling besar adalah yang kita kenal kisahnya, yang kita akan kisahkan ini. Namanya Habil. Sedangkan dalam riwayat lain adiknya bernama Qabil, atau sebaliknya, ada perbedaan pendapat, kakaknya namanya Qabil, adiknya Habil. Nah, karena keduanya sudah dewasa, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mensyariatkan kepada Adam untuk menikahkan keduanya. Maksudnya di sini, pasangan Habil dinikahkan dengan pasangan Qabil, dan pasangan Qabil dinikahkan dengan pasangan Habil. Dan di sini juga ada syariat, sampai pun kepada syariat Nabi SAW. Karena di zaman itu juga memang belum banyak keturunan, sehingganya begitulah caranya supaya tidak menikah dengan yang terdekat dengan dia. Maka dalam Islam juga ada wanita-wanita yang haram dinikahi karena ada hubungan rahim. Jadi kalau cari jodoh itu, ya cari yang jauh. Jadi kalau antum punya anak, dan antum juga mungkin anak muda yang belum menikah, maka jangan cari yang dekat-dekat, apalagi masih kerabat, walaupun dibolehkan secara syariat. Beberapa kerabat yang bukan mahram, tetapi Islam menganjurkan cari jodoh itu yang jauh. Karena inti daripada cari jodoh itu adalah lita'arofu, agar mereka saling mengenal. Saling mengenal maknanya orang menikah itu bukan hanya kepentingan si laki-laki dengan perempuan saja, bukan. Tetapi orang menikah itu mengumpulkan dua keluarga supaya menjadi saling mengenal dan berkerabat satu dengan yang lainnya. Itulah tujuan Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan laki-laki dan perempuan. Inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inilah tujuannya supaya kita saling mengenal. Nah, kalau keluarga sendiri kan sudah kenal, ngapain saling mengenal? Antum menikah dengan yang dekat, misalnya keponakan dengan keponakan, kan sudah saling kenal. Sementara tujuan Allah menciptakan laki-laki dan perempuan itu dipasangkannya oleh Allah supaya saling mengenal. Yang tadinya tidak kenal jadi kenal. Tapi karena di zaman Nabi Adam alaihissalatu wassalam memang baru lahir anak-anaknya, maka dengan cara itulah Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan agar anak-anak Adam itu dikawin silangkan. Masalahnya di sini, karena kemarin sudah kita jelaskan bahwa ketika Allah menciptakan Adam itu kan dari berbagai macam tanah. Ada tanah yang hitam, ada tanah yang putih, ada tanah yang kuning, dan berbagai macam bentuk dan warna tanah itu. Ada yang keras, ada yang baik kualitasnya, ada yang baik tanahnya, ada yang tidak baik tanahnya dan kualitasnya. Dan ini juga menentukan turunan Adam. Makanya turunannya Adam ada yang hitam, ada yang putih, ada yang baik, ada yang jahat, ada yang buruk, ada yang jelek, ada yang tampan, dan begitu seterusnya. Nah, kebetulan Habil ini ketika dilahirkan kembarannya atau pasangannya itu kurang cantik.
Yang berbeda dengan Qabil, pasangannya sangat cantik sekali. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan Adam agar Habil ini menikahi kembarannya Qabil dan Qabil menikahi kembarannya Habil, maka naluri Qabil pun berjalan. Qabil mengatakan, kalau saya menikahi kembarannya si Habil ini, maka istri saya tak cantik. Enak sekali si Habil itu dapat pasangannya yang cantik. Dari sini kemudian ikhwah fiddin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, syaitan datang memberikan was-was kepada Qabil. Akhirnya Qabil memiliki penyakit yang disebut dengan hasad. Inilah penyakit yang pertama kali muncul di bumi, dan hasad juga penyakit yang pertama kali muncul di langit ketika iblis hasad kepada Adam, dan hasad penyakit yang muncul pertama kali di bumi ketika hasadnya Qabil kepada Habil. Para ulama mengatakan al-hasid yaqtulun nafsah qabla al-mahsud. Jadi orang yang hasad itu hakikatnya ia telah membunuh dirinya sebelum orang yang dihasadi. Makanya kalau kita lihat gambaran orang-orang awam yang jauh dari agama di masyarakat itu kan banyak sekali. Banyak orang yang hasad, terkadang sesama tetangganya hasad. Melihat tetangganya renovasi rumah, mulai sakit hati dia. Kemudian dirubah lagi tingkatnya menjadi tingkat 2, naik darah tingginya. Dirubah lagi tingkatnya menjadi tingkat 3, maka stroke dia. Yang dihasadi tenang-tenang saja, tapi yang hasad ini kan makin hari makin habis badannya. Karena niatnya orang yang hasad itu cuma satu, yakni bagaimana kenikmatan Allah yang diberikan kepada orang lain itu hilang dan berpindah kepada dirinya. Itulah hasad. Nah, di sini ikhwah fiddin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala menggambarkan kisah ini dalam surah Al-Maidah ayat 27, 28, 29, 30 dan 31. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, watlu alaihim naba abna adam bil haqq. Bacakanlah wahai Muhammad kepada mereka tentang kabar dua putra Adam bil haqq, dengan kebenaran. Iz qaraba qurbanan, ketika keduanya berkurban mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, fatuqbila min ahadihima, tapi Allah hanya menerima salah satu di antara keduanya. Walam yutaqabbal minal akhar, dan Allah tidak menerima kurban yang lainnya. Qala, berkata salah satunya, la aqtulannak, saya akan bunuh kamu. Qala, maka orang yang akan dibunuh itu pun mengatakan, innama yataqabbalullahu minal muttaqin, sesungguhnya Allah hanya menerima kurbannya dari hamba-hambanya yang bertakwa. Jadi kisahnya begini ikhwah. Jadi ketika Nabi Adam alaihissalatu wassalam memerintahkan putranya ini menikah, Qabil ini menolak dan tidak mau dia.
Enak saja saya menikahi wanita yang kurang cantik, saya mau tetap dengan kembaran saya. Dan dari sini ikhwah fiddin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya tabiat manusia memang begitu. Zuyyina linnasi hubbus syahwati minan nisa. Jadi manusia itu dihiasi oleh kecintaan kepada dunia, salah satunya perempuan. Lihat di sini Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum menyebutkan dunia-dunia yang lainnya, yang pertama kali disebutkan adalah perempuan. Dan ingat, laki-laki itu lebih suka dengan perempuan dibandingkan dengan dunia yang lainnya. Dari situlah Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan syariat, adanya syariat berpoligami. Dan tidak ada syariat untuk perempuan boleh berpoligami. Apa bahasanya? Poliandri ya. Tidak ada syariat bagi perempuan untuk poliandri. Kenapa di sini? Karena Allah itu maha adil. Dari mana segi adilnya Allah? Karena perempuan itu kan mengatakan, enak kalian ada syariat poligami, lah kami tidak ada syariat poligami. Maka kita katakan Allah itu maha adil. Salah satu keadilannya karena ketika Allah memberikan kesenangan kepada laki-laki, itu berbeda dengan ketika Allah memberikan kesenangan kepada perempuan. Perempuan ini kesenangannya banyak ikhwah. Dia suka laki-laki, suka pakaian juga, suka perhiasan, suka kendaraan, macam-macam kesukaan perempuan itu. Kalau laki-laki kan ya memang itu semua suka, tapi yang paling disuka adalah perempuan. Itulah laki-laki. Ngaku aja antum. Memang begitu kan? Memang seperti itu. Coba lihat perempuan, kalau ia berjalan sesama mereka, begitu kan? Ada kawannya yang pakaiannya bagus, pakaiannya cantik, pakaiannya menakjubkan, itu dilihat terus. Yang dilihat bukan orangnya, tapi yang dilihat adalah pakaiannya. Rata-rata begitu. Didekati, kemudian dipegang pakaiannya itu. Bagus ya pakaiannya ya. Nah, coba kita laki-laki kayak gitu, sesama laki-laki, langsung lari orang itu. Disangkanya kita suka sesama jenis kan? Artinya di sini ikhwah, di surga pun demikian. Perempuan di surga itu kalau seandainya ia masuk ke dalam surga, tidak ada yang namanya bidadara kan? Tapi kalau laki-laki masuk surga, dikasihlah ia bidadari plus istrinya pula. Dari sini menunjukkan bahwa kecintaan kepada perempuan itu memang sudah ada menjadi tabiat laki-laki. Itulah yang ada pada diri Qabil. Tapi tentu kecintaan ini pun jangan sampai kita pula melewati batas perintah Allah. Anda boleh mencintai perempuan, tapi jangan melebihi kecintaan kita kepada Allah. Nah, di sini ikhwah, ketika itu Qabil menolak, dan Nabi Adam ini bukan seorang bapak yang diktator, bukan bapak yang artinya apa ya, memaksakan kehendak, memaksakan anak-anaknya, tidak. Dia tetap berusaha
supaya Qabil ini mau menerima syariat Allah. Dari situlah kemudian Adam alaihissalatu wassalam berdoa, maka turunlah syariat untuk berkurban. Dan syariat kurban pada zaman dulu dengan syariat kurban di zaman sekarang berbeda tentunya. Kalau syariat kurban di zaman sekarang kan pakai unta, pakai sapi kan, pakai kambing ya. Hanya 3 binatang ini saja. Nggak boleh dia pakai ayam. Jadikan bahimatul an'am namanya. Tapi kalau kurbannya orang dulu di zaman Nabi Adam alaihissalatu wassalam, boleh baik dengan binatang, baik dengan buah-buahan, baik dengan harta kekayaan, terserah antum, yang penting berkurban. Dan syariat ini masih berlaku sampai pun di zamannya Bani Israel, mendekati kemunculan dan kelahiran Rasulullah itu masih berlaku syariat ini. Dan zaman dulu kurbannya bukan seperti zaman sekarang yang Allah mudahkan, yassiru wala tu'assiru. Allah mudahkan, tidak ada tempat tertentu untuk berkurban. Ya contohnya antum datang Idul Adha, boleh antum berkurban di lapangan, boleh juga kurbannya di rumah, tidak ada tempat tertentu. Tapi kalau di zaman itu, kalau orang mau berkurban, dia harus cari gunung dulu, harus naik ke gunung, kemudian meletakkan kambingnya, buah-buahannya di situ, hartanya di situ. Kemudian mereka menunggu. Apa yang ditunggu? Menunggu bagaimana Allah menerima kurban dirinya. Biasanya kalau zaman dulu itu dengan cara apa Allah akan mengirim? Menerima, maksudnya menerima kurbannya itu. Zaman dulu Allah mengirim petir, mengirim halilintar dan membawa api. Kalau seandainya api ini membakar kurban tersebut, artinya diterima kurbannya. Akan tetapi kalau Allah tidak mengirim api, maka kurbannya ditolak, artinya tidak ikhlas itu. Sulitnya orang dulu kalau mau berkurban harus cari gunung. Coba kalau seandainya syariat ini berlaku kepada kita, maka sulit kita mau kurban, harus nyari gunung dulu. Artinya di sini ikhwah fiddin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, disinilah kemudahan yang Allah berikan kepada kita ketika ada putusan untuk berkurban. Maka Habil kemudian berkurban ya dengan hartanya. Ya karena dia seorang peternak, maka dia kurbankan kambing yang terbaiknya. Ia cari yang gemuk, ia cari yang bagus bulunya, ia cari yang paling sehat pokoknya. Sedangkan Qabil ini bukan seorang peternak dia, tapi seorang petani. Karena memang dari awal dia sudah hasad kepada Habil, kemudian dia melihat pandangan berbeda dari ayahnya, seolah-olah ayahnya itu selalu berpihak kepada Habil. Dari situlah kemudian Qabil pun seolah-olah tidak terima dengan perintah Allah. Makanya kemudian dia asal-asalan mengambil buah-buahan yang jelek gitu kan, yang kalaupun diberikan kepada binatang juga nggak mau makan, bahasanya begitu. Tapi karena itulah Qabil pun marah. Dia bawa sekeranjang buah-buahan yang jelek-jelek, yang buruk, kemudian dinaikkannya ke atas gunung. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an ini, fatuqbila min ahadihima, maka Allah
hanya terima salah satu di antara keduanya. Qubilallahu ta'ala qurbana Habila bi an anzalallahu ala qurbanihi naron. Dalam satu riwayat, Allah kirimkan api untuk menyambar kurbannya Habil dan hanya melahap kambingnya Habil saja. Begitulah caranya. Maka sampai pun di zaman Bani Israel, ia pun begitu. Makanya di zaman Bani Israel dikisahkan kalau mereka berperang kemudian mendapatkan harta rampasan perang yang banyak misalkan, maka haram bagi mereka untuk memanfaatkan harta rampasan perang itu. Makanya Rasulullah mengatakan, dihalalkan kepadaku 5 perkara, salah satunya apa? Wa uhilat liyal ghanaim, dihalalkan untukku dan umatku memanfaatkan harta rampasan perang. Akan tetapi di zaman dulu tidak boleh, walaupun banyak, walaupun sedikit. Jadi tidak boleh harta rampasan perang itu dimanfaatkan. Tetapi haruslah ia dibawa ke atas gunung, diletakkan di atas gunung. Di situ kemudian menunggu kalau Allah kirimkan api dan memusnahkan, berarti jihadnya ikhlas. Tapi kalau seandainya Allah kirimkan api, tidak kirimkan api maksudnya, berarti jihadnya tidak ikhlas dia. Lihat, ditampakkan mana ikhlas mana tidaknya di zaman itu. Kalau di zaman sekarang kan repot kalau ditampakkan ikhlas tidak ikhlasnya. Kemudian yang diam saja, nggak ngapa-ngapain, nggak ikhlas gitu kan repot. Inilah apa namanya, kemudahan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika Qabil melihat bahwa kurban dia ditolak, marah dia. Kemudian dia mengatakan, la aqtulannak, saya akan bunuh kamu. Maka kemudian Habil hanya mengatakan, innama yattaqabbalullahu minal muttaqin, sesungguhnya Allah hanya menerima kurbannya dari hamba-hambanya yang bertakwa. Dinasihatkan hal ini kepada adiknya, maka sesungguhnya Allah itu hanya menerima dari hamba-hambanya yang bertakwa. Dari sini ikhwah fiddin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah ajarkan kepada kita semua dari kisahnya Habil dan Qabil ini, bagaimana Habil memberikan bantahan kepada saudaranya yang hendak membunuhnya bahkan. Maka ini adalah akhlak bagi kita ikhwah. Apa kabar Habil ketika dia tahu, ketika diancam akan dibunuh? Sebenarnya disebutkan dalam tarikh, Habil ini orangnya besar, dia kekar badannya, bahkan lebih kuat dibandingkan dengan adiknya si Qabil ini. Kalaupun keduanya gulat ya pasti kalah adiknya ini. Tapi karena memang si Habil itu mewarisi akhlaknya Nabi Adam alaihissalatu wassalam, makanya lebih baik ia mengalah. Kisah setelah meninggalnya Habil, singkat cerita, Adam kemudian sedih dan menangis terus sampai akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala hadiahkan seorang putra
untuk menggantikan Habil. Diberi namanya Syith. Siapa namanya? Syith. Syith inilah nabi kedua setelah Adam dan sebelum Idris. Namanya Syith. Nah, apa yang diajarkan Habil kepada kita? Allah mengatakan, la in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasiti yadiya ilaika liaqtulak. Jika engkau arahkan tanganmu untuk membunuh diriku, maka tanganku tidak akan aku ulurkan untuk membunuh dirimu. Inni akhafullaha rabbal alamin, karena aku takut kepada Allah Rabbul alamin, Rabb yang menguasai alam semesta ini. Begitulah kira-kira kata Habil. Lihat bagaimana jawaban daripada Habil ini. Ini adalah akhlak sesungguhnya, ikhwah. Namanya ya akhlak. Makanya Nabi SAW pernah memberikan sebuah nasihat kepada sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Ketika itu Sa'ad bertanya, bagaimana kalau seandainya ada seseorang masuk ke rumahku, kemudian ia berniat akan membunuhku, wahai Rasul? Maka apa kata Rasulullah? Ia mengatakan, ka'abni Adam, ka'abni Adam, maka kau harus berlaku seperti salah satu daripada putra Nabi Adam. Maksudnya siapa di sini? Habil. Ingatlah ketika dia mengatakan, kalau engkau ingin membunuhku, aku tidak akan membunuhmu, karena aku takut kepada Allah Rabbul alamin. Lihatlah, ini adalah akhlak ikhwah fiddin yang dimuliakan Allah. Ada beberapa riwayat tentang kisah Qabil dan Habil ini. Riwayat yang pertama disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Bidayah wan Nihayah. Beliau mengatakan ketika Habil dan Qabil keduanya berkurban, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menerima salah satu dari keduanya. Kemudian Qabil mengancam akan membunuhnya, tapi Habil kemudian dengan akhlaknya dia membantahnya. Ya tentunya dengan bantahan yang baik. Akhirnya ketika sewaktu-waktu Habil ini telat pulang, ketika itu Nabi Adam alaihissalatu wassalam memerintahkan Qabil untuk mencari Habil. Maka dicarinya Habil ini oleh Qabil. Rupanya setelah dia mencarinya, dia melihat abangnya sedang tertidur. Disinilah kemudian kejahatan itu, ikhwah, bukan hanya niat pelakunya, tapi juga ada kesempatan, kan? Maka waspadalah, kan begitu. Artinya bahwa di sini niatnya sudah ada, kan? Niat sudah ada dari awal hendak membunuh. Kemudian niat ini dibarengi dengan kesempatan Habil lagi tidur tuh. Maka apa yang dilakukan Qabil ini? Dia ambil batu, kemudian dibenturkan di kepalanya Habil. Matilah Habil. Tuh, coba antum praktekin. Mati tak? Batu besar dibenturkan di kepala. Maka meninggallah Habil ini.
Nah, ketika meninggal ikhwan, Qabil pulang seolah-olah tidak bersalah ia. Ketika itu lama Adam kehilangan Habil. Akhirnya Qabil itu mulai diliputi rasa takut dia, diliputi rasa menyesal, dan kemudian dia pun pergi meninggalkan Adam alaihissalatu wassalam. Dia ambil lagi jasad Habil, kemudian dia bawa ke sana kemari. Ada yang mengatakan dalam sebuah riwayat sampai bertahun-tahun. Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala rawat jasad Habil ini, tidak musnah ia dimakan tanah. Itu selama bertahun-tahun dalam keadaan bingung Qabil ini. Dia harus apakan jasad Habil sampai pada suatu waktu akhirnya kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus burung gagak. Allah kirimkan burung-burung, yakni burung gagak, dan ketika gagak ini sedang mengorek-ngorek tanah dengan kakinya, dari situlah kemudian si Qabil ini terinspirasi untuk menguburkan Habil. Dari situlah kemudian Qabil menguburkan Habil, dan belakangan Adam tahu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dari sini ikhwah, Nabi Shallallahu alaihi wasallam sampai mengatakan, janganlah engkau membunuh jiwa secara zalim. Jangan sampai engkau membunuh jiwa secara zalim. Sesungguhnya setiap pembunuhan, maka dosanya kembali kepada yang memberikan contoh pertama kali. Siapa yang ngasih contoh pertama kali? Qabil lah. Maka Qabil ini akan mendapatkan dosa di setiap orang yang melakukan pembunuhan sampai kiamat dibangkitkan. Makanya dosa membunuh ini sangat bahaya sekali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fal qatilu wal maqtulu finnar. Orang yang membunuh dan orang yang dibunuh sama-sama ia masuk neraka. Maka kemudian sahabat bertanya kepada Rasulullah, kalau yang membunuh pantaslah ia masuk neraka, tapi kalau yang dibunuh kemudian masuk neraka, kasihan dia, sudah mati dibunuh masuk neraka pula. Maka dari itu Rasul mengatakan, ya karena dia apes saja. Coba dia tidak apes, mungkin bisa jadi niat dia juga ingin membunuh lawannya. Dari sini menunjukkan maka dosa membunuh ini luar biasa besarnya ikhwan. Makanya ayat yang selanjutnya di Al-Maidah 32 sampai mengatakan, min ajli dzalik katabna ala bani Israila annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'an. Sampai mengatakan, siapa yang membunuh seorang manusia tanpa alasan yang benar, tanpa ada kebenaran, maka seolah-olah dia membunuh seluruh manusia yang ada, sebab saking besarnya dosa membunuh ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dari sinilah kemudian Qabil pun membawa
keluarganya, istrinya, keturunannya berpisah dan tidak mau lagi hidup bersama ayahnya Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Ia membawa anak-anaknya yang tadinya ada di perbukitan dibawanya, dan dia lebih cenderung tinggal di bawah di lembah. Dia bawa saudara-saudaranya, dia kemudian hidup di lembah. Maka dari sinilah ikhwah terjadilah dua kabilah. Ikhwah fiddin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sampai ketika Nabi Adam alaihissalatu wassalam di detik-detik wafatnya, maka Nabi Adam teringat akan dosanya. Tentang dosa apa? Yakni ketika ia memakan buah larangan. Kemudian ia teringat keindahan-keindahan surga, bagaimana ketika itu ia memetik buah-buahan yang ada di surga. Maka ia pun meminta kepada anak keturunannya untuk mencarikan buah-buahan, dan anaknya kemudian menyebar mencari buah-buahan. Tapi ketika di perjalanan, malaikat pun datang dan mengatakan, pulanglah kalian, pulanglah kalian, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala sudah mentakdirkan bahwa bapakmu, yakni Nabi Adam, akan meninggal sebentar lagi. Maka pulanglah mereka semuanya. Kemudian malaikat maut turun kepada Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Ketika itu Adam sempat membantah kepada malaikat maut dan mengatakan, bukankah usiaku masih kurang 40 tahun wahai malaikat maut? Kemudian malakul maut berkata, wahai Adam, kau lupa ya? Maksudnya gimana? Ketika Adam alaihissalatu wassalam diciptakan, ada kisah yang menarik ikhwah. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala mengusap bahu sebelah kanan dan kiri Nabi Adam. Maka ia diperlihatkan nanti keturunannya itu seperti apa. Kemudian setelah diperlihatkan keturunannya, ada yang menarik perhatiannya Nabi Adam dari keturunannya itu, karena ada yang jidatnya bercahaya. Maka Nabi Adam alaihissalatu wassalam pun bertanya kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, siapakah dia? Maka Jibril pun mengatakan, itulah Nabiullah Daud, ia adalah salah satu dari keturunanmu. Maka Nabi Adam alaihissalatu wassalam mengatakan, aku sangat takjub dengan dia, berapakah usianya? Dan malaikat Jibril mengatakan, usianya hanya 60 tahun saja. Maka mendengar bahwa usia Nabi Daud 60 tahun saja, Nabi Adam alaihissalatu wassalam pun mengatakan, ya sudah, kalau begitu aku serahkan usiaku 40 tahun untuknya, biarkan ia digenapkan menjadi 100 tahun. Maka dari sinilah permohonan Adam pun dikabulkan. Padahal Nabi Adam itu ditakdirkan usianya 1000 tahun. Jadi ketika usianya 960 tahun, malaikat maut pun datang dan mengatakan bahwa aku diutus Allah untuk mencabut nyawamu wahai Nabi Adam. Maka apa kata Nabi Adam? Lah, usiaku kan 1000 tahun, kan masih ada 40 tahun lagi. Maka malaikat maut pun berkata, wahai Adam, kamu lupa, yang 40 tahun kan sudah kamu berikan kepada Daud. Dan Adam alaihissalatu wassalam pun menolaknya.
ia enggan dan tidak mau, kemudian lupa. Makanya keturunan Nabi Adam disebut dengan insan, yang mana insan itu diambil dari kata nasia, artinya lupa. Maka kenapa manusia disebut insan? Karena manusia itu pelupa. Jadi kalau antum lupa ya wajarlah, ya antum manusia seperti Adam. Ada kisah salah seorang alim, mungkin saking banyak hafalannya, ketika ngantar istrinya ke pasar, habis itu ditaruh istrinya di pasar, kemudian dia pulang, ditinggalkannya istrinya dan jalan kaki. Ketika istrinya selesai belanja, karena nggak punya handphone, maka kata istrinya ketika sampai rumah, kenapa aku ditinggal? Apa kata suaminya? Lupa katanya. Bayangkan, ya wajarlah, itulah manusia. Ya manusia itu memang lupa. Makanya orang yang lupa itu tidak dicatat. Ia sama seperti orang yang hilang kesadaran. Nabi SAW mengatakan rufi'al qalamu an thalathatin. Jadi kolam itu diangkat dari 3 golongan. Anin naimi hatta yastaiqiz, orang yang tidur sampai ia bangun. Wa anis sabi hatta yahtalim, anak kecil sampai ia baligh. Wa anil majnun hatta yaqtil, dan orang gila sampai kembali sadar. Sama halnya orang lupa itu seperti orang yang kehilangan kesadaran. Nah kemudian Adam alaihissalatu wassalam pun dicabut nyawanya, dan dialah nabi yang pertama kali wafat di permukaan bumi. Ketika Adam alaihissalatu wassalam wafat, maka mulailah beranak pinak dan berkembang biak keturunannya yang ada di bukit, dan Qabil pun berkembang biak keturunannya yang ada di lembah. Dari sini ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mulai memisahkan mana orang-orang yang baik, mana orang-orang yang jahat. Orang-orang yang di atas perbukitan mereka adalah orang-orang yang baik. Karena apa? Masih menerima syariat Nabiullah Adam alaihissalatu wassalam. Undang-undangnya Nabi Adam itu masih berlaku di atas bukit, tapi ketika yang di lembah itu sudah tidak ikut undang-undangnya Nabiullah Adam, makanya keturunannya jahat-jahat. Sampailah kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabiullah Syith. Nabi Syith ini masih putranya Nabi Adam, karena dia dalam bahasa Arab yakni hibatullah disebutnya. Allah hadiahkan kepada Adam sebagai penggantinya Habil, seorang nabi yang namanya Sis, dan Allah memberikan 50 lembar sahifah kepada Sis. Makanya ada hadis yang mengatakan Allah menurunkan kitab dari langit itu sebanyak 104 kitab. Yang 4 ini ma'ruf, kita dengar, yakni Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Itu yang besarnya. Yang 100-nya disebut dengan suhuf namanya. Yang 50 suhuf lembaran diberikan kepada Syith, kemudian yang 30-nya diberikan kepada Idris, kemudian yang 10-nya diberikan kepada Ibrahim, dan yang 10-nya lagi diberikan kepada Musa selain Taurat. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna hadza lafis suhufil ula, dan dalam Al-Quran itu terdapat suhuf yang pertama, suhufnya Syith, suhufnya Idris, suhufnya Ibrahim,
dan suhufnya Musa. Makanya Allah mengatakan inna hadza lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. 10 suhuf punya Nabi Ibrahim dan 10 suhuf lagi punya Nabi Musa selain dari Tauratnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini Syith diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pengganti Nabiullah Adam. Mulailah ia berdakwah dan berdakwah sampai ketika Qabil meninggal dunia. Syaitan ini tentulah ia tidak membiarkannya begitu saja. Kan tetapi syaitan menjadikan momentum meninggalnya Qabil ini menciptakan sebuah kemaksiatan baru. Kalau sebelumnya syaitan sudah membuat kemaksiatan yakni hasad, kemudian pembunuhan, dan ini maksiat selanjutnya, kemaksiatan yang baru. Jadi ketika kematian Qabil itu, syaitan menjelma menjadi seorang yang soleh, kemudian mendatangi kabilahnya Qabil ini dan mengatakan, kalian tidak boleh langsung menguburkan bapak kalian Qabil, tetapi hendaklah dimuliakan terlebih dahulu. Biarkanlah jasadnya dulu, jangan langsung dikuburkan, hormati dulu kematiannya. Maka dari situlah kemudian orang ini, maksudnya iblis yang menjelma sebagai manusia ini, menciptakan alat musik pertama yang namanya seruling atau bahasa Arabnya mizmar. Makanya Rasul mengatakan sautul mizmar min sautus syaitan. Suara seruling itu suaranya syaitan. Nah, iblis ini menciptakan suara seruling. Dia menciptakan seruling kemudian ditiup. Nah, sedangkan kabilah di atas tidak pernah turun ke bawah karena dilarang. Yang di atas tidak pernah turun ke bawah. Begitu juga sebaliknya, kabilah yang di lembah dilarang untuk naik ke atas. Jadi tidak pernah bertemu tuh bertahun-tahun. Yang di atas tidak pernah bertemu dengan yang di bawah. Begitu juga yang di bawah tidak pernah bertemu dengan yang di atas. Rupa mereka seperti apa masing-masing tidak tahu. Akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala takdirkan karena Qabil ini keturunannya cantik-cantik, maka wanita-wanitanya semua cantik. Wanita-wanita itu semuanya cantik dari keturunan Qabil. Sementara yang di atas rata-rata wanitanya kurang cantik. Akan tetapi anak-anak mudanya yang laki-laki ini tampan-tampan dia. Maka ketika mendengar suara seruling tadi, aneh bagi mereka, karena memang tidak pernah mereka mendengar suara-suara musik begitu kan. Tapi kok merasa penasaran mereka, dan dari situ kemudian mereka mencari suara tersebut. Jadi yang dari atas itu turun dan yang dari bawah naik dia, dan akhirnya bertemulah dua kabilah ini. Maka yang perempuan cantik tadi memandang laki-laki yang tampan, laki-laki yang tampan sebaliknya memandang perempuan-perempuan yang cantik, dan mereka belum pernah bertemu sebelumnya. Maka salah satu dari mereka berkata, kok wanitanya cantik-cantik ya?
Karena mereka melihat pasangan mereka kebanyakan tidak cantik, ketika melihat wanita-wanita yang cantik, kan langsung mereka terperangah gitu ya. Begitu juga sebaliknya, yang laki-laki terperangah melihat yang perempuannya, yang perempuannya terperangah melihat yang laki-lakinya. Nah, dari sini ikhwah fiddin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, maka terjadilah perzinahan. Dan dari hasad, kemudian pembunuhan, kemudian perzinahan yang diawali dengan suara musik. Makanya musik, zina, dan khomer ini 3 serangkai dia yang tidak bisa atau tidak mungkin bisa dilepaskan. Kalau ada zina, sudah pasti ada musik. Kalau ada musik, sudah pasti ada khomer di situ. Dari sini kemudian ketika Syis meninggal dunia, maka tugas yang sangat berat diberikan kepada Nabiullah Idris. Nabiullah Idris ini diutus ketika umat sedang rusak akhlaknya. Dan ketika itu memang belum ada kesyirikan, belum ada orang-orang kafir, belum ada orang yang musyrik. Karena kesyirikan itu terjadi pertama kali pada zamannya Nabi Nuh, dan itu setelah 10 kurun lamanya. 1 kurun itu 100 tahun, berarti setelah 1000 tahun dari wafatnya Nabi Adam alaihissalam sampai diutusnya Nabi Nuh, barulah terjadi kesyirikan. Akan tetapi di zaman Nabi Idris ini, akhlak 2 kabilah itu sudah mulai rusak, sudah rusak sekali. Makanya Nabi Idris alaihissalam diberikan pahala yang berlipat oleh Allah di setiap harinya. Tiap hari ia mendapatkan pahala sejumlah umat yang ia dakwahi. Dan setelah itu kemudian Nabiullah Idris meminta kepada Allah untuk dipanjangkan usianya. Singkat cerita, lantas berjumpalah ia dengan malaikat Jibril dan mengatakan, "Wahai Jibril, aku ingin berdoa kepada Allah agar malakul maut tidak langsung mencabut nyawaku. Aku ingin panjang usiaku." Nah, karena melihat keutamaan yang luar biasa pada Nabiullah Idris ini, maka malaikat Jibril berkata, "Ya tidak apa-apa, tapi kamu harus bicara dulu kepada malakul maut." Kemudian Nabiullah Idris berkata, "Di mana aku bisa mendapatkan malakul maut supaya aku bisa bicara kepadanya dan tidak cepat-cepat aku dicabut nyawaku?" Maka malaikat Jibril berkata, "Gampang, akan kuantarkan engkau ke langit." Maka akhirnya Idris pun diangkat oleh Jibril ke langit pertama, kedua, ketiga, sampai ke langit keempat. Dan inilah yang diabadikan di dalam Al-Quran, "Wa rafa'na makanan 'aliyan." Kami angkat Idris ke tempat yang tinggi, maksudnya ke langit keempat. Sesampainya di langit keempat, malaikat maut sudah nunggu di situ. Belum juga dipanggil, sudah muncul dia. Dengan keadaan heran, Jibril pun berkata, "Wahai malakul maut, kenapa kamu ada di sini?" Maka kata malakul maut, "Wahai Jibril, barusan Allah memerintahkan aku untuk mencabut nyawa manusia di langit keempat." Maka aku pun heran, mana ada manusia di langit keempat? Di sini rupanya tidak ada manusia lagi di langit keempat kecuali hanya Idris. Dan kemudian Idris mau nawar, maksudnya supaya dipanjangkan usianya, sedangkan malakul maut
hari itu pula diperintahkan untuk mencabut nyawanya. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Kalau ajal sudah datang, nggak mungkin telat dan nggak mungkin maju, pasti pas waktunya. Maka Idris pun kemudian dicabut nyawanya dan menjadi satu-satunya nabi yang meninggal di langit hanyalah Idris alaihissalatu wassalam. Wallahu ta'ala a'lam. Insyaallah besok kita akan lanjutkan kisah-kisah dalam kitab Qasasul Anbiya, kisah nabi-nabi berikutnya. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahu muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.